Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam para penonton. Nama saya Rusman Pertogi dari K03 kelas Pak Firman Baksa Juangsa. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai mekanisme yang saya pilih, yaitu tentang mouse. Saya ini bertanya-tanya, emang mouse ini gimana sih cara kerjanya? Nah, untuk awal saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerjanya itu adalah awalnya ada cahaya merah terang yang dipancarkan oleh LED di sini. Nah, terus direfleksikan oleh sebuah lensa plastik ke permukaan dasar atau wadah tempat mouse digeser-geser. Jadi kayak mousepad atau pokoknya dataran lah tempat mouse digeser. Nah, setelah itu di atas permukaan dasar itu ada sebuah sensor dengan gambar CMOS yang menangkap gambar-gambar permukaan dasar dengan frekuensi menangkap gambar-gambar permukaan tersebut dengan frekuensi 150 frame per second. Itu merupakan kecepatan yang sangat cepat ya. Bahkan bisa lebih karena ini hanya mouse biasa. Jadi rata-rata mungkin 150 frames per second. Kalau mouse gaming itu sudah sangat tinggi frames per second, karena kalau gamer itu membutuhkan frame yang tinggi. Nah, ini jenis mouse optikal. Nah, apabila mouse ini tidak digeser, maka gambar yang ditangkap sensor itu aja dan tidak ada perubahan. Dan apabila mouse digeser, akan terjadi perubahan gambar yang ditangkap oleh sensor. Dan sensor pun kemudian menggunakan bentuk-bentuk perubahan sinyal itu ke digital signal processor. Nah, digital signal processor ini akan berbentuk IC tersendiri yang terpisah dari sensor, namun ada kalanya juga yang menjadi satu bagian dengan chip sensor. DSP lalu mengubah sinyal-sinyal dari sensor menjadi kode-kode digital. Dua kode digital, yaitu clock dan data. Setiap pergeseran mouse ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ataupun yang lain akan menghasilkan perubahan-perubahan pada gambar. Nah, perubahan tersebut menghasilkan sinyal yang berbeda pula. Dengan demikian, digital signal processor akan menghasilkan informasi pada clock dan data yang berbeda-beda pula. Informasi ini kemudian akan dikirim melalui kabel konektor atau data ke komputer. Nah, pada kasus mouse ini bukan mouse wireless, jadi akan menggunakan USB dengan hubungan Bluetooth. Tetapi perpindahan informasinya sama, tetapi ini ada delay-nya, tapi cuma sedikit dalam bentuk milisecond doang. Nah, setelah itu di komputer akan informasi dalam clock dan data kemudian diterjemahkan dalam bentuk pergerakan kursor yang dapat dilihat pada layar monitor. Ada dua saluran kan tadi, clock dan data. Terus selain tergantung informasi tentang pergeseran mouse, tergantung juga isyarat agar komputer merespon seperti klik kiri, klik kanan, scroll, ataupun on dan off. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tiap komponen. Saya akan membongkar dulu. Jadi buka casing baterainya. Baterainya dikeluarkan. Di dalamnya ada stiker baterai gitu. Stiker baterainya dicabut atau dibuka. Nah, nanti ada skrup di dalam. Terus diputar ke arah kiri. Ada bawa lopang sendiri. Oh, ada foto gua lagi pipis. Oh, ada foto lukanya si Ija. Ini apa nih? Gua ada yang merah nih. Fotonya Ija sama Vasco berdua. Oh, nih. Ini bohong banget anjing, what the fuck. Agak ini emang kita, emang 14 kita. Oh, yang 14 ya? 14 baris. Gua lupa tadi. Ingetin yang 14 kalau ditanya ya. Jangan ada yang bilang 3 ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari mouse. Nah, saya tidak bisa mengeluarkan barangnya karena scroll wheelnya tertanam di dalam motherboard, klik buttonnya juga tertanam di dalam motherboard yang ini, dan juga LED-nya terperangkap, sensor optiknya terperangkap, prosesornya terperangkap. Jadi saya tidak bisa untuk mengeluarkan ini dari sini. Jadi membongkarnya sebatas menunjukkan bahwa komponen dalam ini. Nah, ada LED cahaya. Jadi dari sini akan memancarkan cahaya. Terus biasanya berupa cahaya warna merah.
Sebenarnya bisa warna lain, cuman paling banyak yang ada itu warna merah karena lebih mudah dideteksi dengan sensor. Nah, sensor optik itu juga ada dalam sini. Tetapi kalau dari atas kelihatannya gini. Ini adalah sensor optiknya. Ini adalah seperti kamera kecil yang mengambil gambar dengan cepat dari permukaan. Ia mendeteksi pergerakan kecil dan mengirimkan data ini ke prosesor. Nah, karena ini ada ilustrasinya, nanti saya akan tampilkan di sini. Selanjutnya ada prosesor. Nah, ini yang berwarna hijau ini. Ini ada prosesor atau motherboardnya. Prosesor ini yang menganalisis gambar yang ditangkap oleh sensor dan menghitung seberapa jauh dan arah kemana mouse telah bergerak. Lalu ia mengkomunikasikan informasi ini ke komputer. Selain arah gerak, dia juga scroll wheel-nya juga memberikan informasi dan juga klik kiri dan klik kanan. Nah, selanjutnya ada maaf, tadi itu bukan motherboard. Nah, ini baru motherboardnya. Prosesornya itu yang ini, yang kecil ini. Ini prosesornya, dan yang besarnya adalah motherboardnya. Motherboardnya adalah dasar tempat semua komponen terpasang, menghubungkan LED, sensor, prosesor, scroll wheel, dan klik, dan juga menerima listrik dari baterai. Selanjutnya ada tombol dan scroll wheel. Ya, scroll wheel juga dihubungkan dengan sebuah batang, dan click button itu kayak cuman komponen gini. Itu ya untuk berinteraksi dengan komputer. Ini terhubung langsung dengan papan sirkuit. Itu saja komponennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kursus teknik mesin yang berhubungan dengan mouse optical ini. Yang pertama pasti ada mengenai material teknik yang sedang dipelajari sekarang. Itu adalah mengenai material apa yang akan dipilih dengan beberapa constraints. Ya, dengan itu kita akan memilih material apa yang paling optimal untuk digunakan pada mouse. Tergantung mouse-nya. Kalau mouse yang lightweight akan menggunakan mouse yang light, bahan yang ringan tetapi kokoh. Untuk mouse gaming juga harus menggunakan yang lightweight. Dan untuk mouse casual biasa tidak terlalu memikirkan tadi tidak. Jadi mouse casual pasti meminimalisir harga material. Selanjutnya ada desain dan manufaktur yang akan pada semester depan. Itu ya tentang cara mendesain produk, cara manufakturnya juga. Juga ada mekatronika yang mempelajari sistem kontrol relevan untuk bagaimana tadi yang saya sebutkan digital sensor processor untuk menghitung pergerakan, mengubahnya menjadi gerakan kursor dan menjaga akurasi. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan tentang cara pembuatan produk. Yang pertama, nanti mereka akan membuat suatu cetakan. Nah, cetakan itu akan diinjeksi dengan bahan plastik untuk mouse. Dan plastik tersebut dipanaskan, disuntikkan ke dalam cetakan, dan membentuk lapisan atas dan bawah. Yang ini. Ini lapisan plastik ini terbentuk dari injection molding. Selanjutnya ada perakitan papan sirkuit. Nah, papan sirkuitnya tidak mungkin langsung terjadi gitu dong. Berarti papan sirkuitnya dirakit terlebih dahulu dengan komponen seperti prosesor, seperti LED, seperti saklar, scroll wheel-nya, dan juga klik buttonnya. Itu juga dimanufaktur masing-masing dan ditempel kepada papan sirkuit. Setelah itu pasti ada quality check dari perusahaan tersebut untuk mengecek kualitas dari mouse. Jika ada defect pasti akan di recycle untuk produk lainnya. Setelah itu maka akan dikemas pada kemasan masing-masing. Nah, sekian saja dari video saya kali ini. Memang saya tidak terlalu menjelaskan cara membongkarnya karena papan sirkuitnya menempel kepada mouse sendiri. Jadi saya tidak bisa untuk membongkarnya karena ini sudah menempel. Apabila saya membongkarnya maka
mouse saya tidak akan berfungsi lagi seperti semula. Nah, sekarang saya akan memberitahukan cara memasang balik. Jadi tinggal pasang casing atas seperti ini. Terus masukkan ini baut ke dalam lubang tadi, terus sambil lobeng dan putar ke kanan. Nah, seperti ini apabila sudah kencang. Nah, stikernya dikembalikan seperti semula. Terus kita masukkan baterai. Maka mouse akan bekerja seperti semula. Nih, tanda hidup dan tanda mati. Sekian saja dari video saya mengenai mekanisme pada benda sehari-hari. Sekian dan terima kasih.